Di sini ada pertanyaan yang masuk, metode untuk memudahkan dalam pemahaman. Ya, litakribil fahm seperti yang kita katakan tadi. Wallahu a'lam, kalau kita pelajari dari Syekh Abdul Aziz Ibn Rayis Ar-Rayis hafizahullah taala, beliau mengatakan bahwa berdasarkan hadis tadi, Nabi SAW memudahkan untuk memudahkan pemahaman dan menegaskan hal tersebut. Ketika menyebutkan sifat mendengar dan melihat, Nabi mengisyaratkan dengan jempol dan tangan beliau ke arah telinga dan ke arah mata. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nabi letakkan jempol di telinga dan Nabi letakkan telunjuknya di mata. Ini kata para ulama litakribil fahm. Nah, Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah taala, beliau menggunakan dalil ini untuk membolehkan juga kita menggunakan metode ini dalam sifat-sifat Allah yang lain untuk memudahkan pemahaman. Seperti misalnya ketika kita menyebutkan, kalau tadi Nabi sifat mendengar dan melihat, kita menyebutkan sifat tangan. Bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang, kita isyaratkan dengan kedua tangan kita. Bukan untuk menyerupakan tangan Allah dengan tangan makhluk, tapi untuk menegaskan bahwa tangan Allah itu benar-benar tangan yang hakiki, bukan majas. Tapi diisyaratkan dengan tangan kita, bukan untuk tashbih. Kemudian juga kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, beliau mengatakan ketika kita menyebutkan tentang wajah misalnya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekallah wajah Allah. Ketika kita menyebutkan wajah, kita isyaratkan dengan wajah kita untuk menegaskan bahwa wajah Allah benar-benar wajah yang hakiki, bukan keagungan Allah, bukan zat Allah seperti takwilnya orang-orang Asy'ariyah. Ini kata beliau bukan dalam rangka tashbih, tapi dalam rangka takribul faham. Tapi wallahu a'lam, saya lebih condong kepada pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Beliau menyebutkan bahwa hal tersebut ya sebaiknya tidak diungkapkan kalau kita sedang berbicara dengan orang-orang awam. Ya sebaiknya nggak usah. Cukup kita mencukupkan dengan apa yang disampaikan Nabi SAW. Nabi mendekatkan pemahaman ketika menyebutkan sifat mendengar dan melihat. Hanya itu saja sudah. Nggak perlu kita merlebar masalah wajah, juga kita isyaratkan dengan wajah kita. Tangan kita isyaratkan dengan tangan kita. Ya kemudian Allah punya sifat kedua mata, kita isyaratkan dengan mata kita. Tidak, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Meskipun hukumnya sah-sah saja. Tapi kalau itu kepada orang awam yang dikhawatirkan nanti mereka menuduh kita tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluk, lebih baik tidak usah. Tapi ini sudah terlanjur ditanyakan ini. Ya, tapi intinya lebih kehati-hatian, ya lebih baik tidak usah. Cukup disampaikan saja Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ini dan ini sebagaimana hakikatnya, nggak perlu kita isyaratkan dengan hal-hal lain. Kita kiaskan dengan hal-hal lain. Ya, kalaupun mau, ya sudah cukupkan dengan hadis Nabi tadi, innallaha kana sami'an basira. Adapun sifat wajah, sifat tangan, sebaiknya lebih amannya nggak perlu dikiaskan ke yang lain, karena dikhawatirkan jatuh dalam tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya.